Pertama-tama kita akan mengetahui dulu, mencari tahu arti dari Asmaul Husna. Asmaul Husna ini sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama asma dan yang kedua husna. Asma sendiri adalah jamak dari kata isim yang artinya itu nama dari sesuatu gitu. Nah, sedangkan asma itu berarti nama-nama gitu. Kemudian husna, husna sendiri itu keduanya itu dari bahasa Arab tentunya. Husna itu artinya baik, cantik, indah gitu ya. Jadi kalau digabung, Asmaul Husna adalah nama-nama yang terbaik dan yang kita kenal nama-nama yang terbaik bagi Allah tentunya. Kemudian untuk jumlah Asmaul Husna sendiri terjadi beberapa pendapat, perbedaan pendapat di antara para mufasir. Eh, di sini sudah dapat kita lihat beberapa pendapat yang saya tuliskan di sini ada dari dari Muhammad Quraisy Shihab, mufasir yang sudah mungkin sudah tidak asing untuk kita dalam tafsirnya Al-Mizan. Beliau menyebutkan bahwa jumlah Asmaul Husna itu ada 127 nama. Kemudian ada Ibnu Barjan An-Andalusi dari Kitab Syahr Al-Asma Al-Husna, beliau menghimpun Asmaul Husna ini ada 132 nama. Kemudian ada Al-Qurtubi yang menghimpun lebih dari 200 nama. Tapi dari keseluruhan mufasir yang mengemukakan jumlah-jumlah Asmaul Husna ini, yang paling populer, yang sering kita dengar, yang sering kita tahu, yaitu berjumlah 99 nama atau 99 Asmaul Husna. Nah, pada KB kali ini, kegiatan belajar kali ini kita hanya akan membahas dua saja, dua Asmaul Husna yaitu Ar-Rahman dan Al-Malik. Yang pertama, Asmaul Husna Ar-Rahman. Ar-Rahman sendiri memiliki arti menyayangi atau mengasihi, mencintai. Eh, Kata Ar-Rahman ini, menurut Ibnu Paris, semua huruf, semua kata yang tergabung dari huruf pro, ha, dan mim mengandung makna kelemah lembutan, kasih sayang, kehalusan, rasa kasih gitu ya. Kemudian di kita sering mendengar sebuah nama atau nama seseorang gitu dari Rohman. Nah, sedangkan para mufasir sendiri menyebutkan bahwa Ar-Rahman ini adalah sebuah nama yang tidak bisa dimiliki oleh makhluk karena Ar-Rahman ini nama khusus untuk pencipta gitu, untuk sang holik. Makanya kalau misalkan di kita ada yang namanya Rahman, biasanya di depannya ada ada Abdurrahman. Jadi hambanya yang maha pengasih gitu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran sendiri, kata Ar-Rahman ini terulang sebanyak 57 kali. Nah, kata Ar-Rahman ini menunjukkan bahwa Allah memperkenalkan dirinya langsung melalui firman-firman Allah dalam ayat-ayat yang tersebar di dalam Al-Quran gitu. Menurut surat Al-Isra ayat 110, Allah itu mempunyai namanya jelas. Jadi Allah menyebut dirinya sendiri dengan jelas dengan sebut Allah, dengan sebutan Allah dan sebutan Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ini tidak diperkenalkan oleh nabi atau misalkan siapa, tapi Allah memperkenalkan sendiri gitu bahwa saya adalah Allah, saya adalah Ar-Rahman. Nah, ini bisa kita lihat ketika peristiwa perjanjian Hudaibiyah ketika Rasulullah meminta meminta izin kepada kaum Quraisy untuk menuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian mereka bingung siapa Rohman gitu. Mereka tidak mengenal kata Rohman ini karena Ar-Rahman ini sendiri diperkenalkan langsung oleh Allah. Nah, dengan sifat Ar-Rahman ini, dengan sifat kasihnya ini, Allah memberikan kasihnya ini kepada seluruh makhluk. Kita sering mendengar kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini adalah Ar-Rahim ini sebagai pengikut dari Ar-Rahman untuk mempertegas bahwa tidak ada yang bisa menyandang sifat Ar-Rahman ini sehingga Ar-Rahman ini disandingkan dengan Ar-Rahim yang artinya kasih sayang gitu ya. Nah, perbedaannya kalau Ar-Rahman ini
Allah memberikan kasihnya kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi, pada manusia, pada binatang, pada tumbuhan, semua yang ada di muka bumi. Bahkan Allah tidak membedakan mana manusia yang beriman, mana manusia yang tidak beriman, yang taat, yang tidak taat. Semua makhluk Allah berikan kasihnya ini melalui sifat ar-Rahmannya ini. Berbeda dengan ar-Rahim. Kalau ar-Rahim ini Allah memberikan kasih sayangnya khusus untuk hmm, orang-orang yang beriman, khusus untuk orang-orang yang taat gitu. Kalau Ar-Rahman ini tidak. Bahkan Allah memberikan kasihnya ini kepada orang yang tidak beriman, yang tidak taat kepadanya. Misalkan, mohon maaf, orang kafir, dia tidak mengimani adanya Allah, tapi Allah tetap memberi oksigen kepada dia. Allah tetap memberikan rizki kepada dia. Bahkan ketika dia berbuat kebaikan kepada orang lain, Allah tetap membalas apa yang dia lakukan setimpal dengan apa yang Nah, dia lakukan. adapun eh, tanda kiamat kubro itu memang ini dimulai dari matahari terbit dari arah barat. Lalu nanti setelah itu akan ada kejadian atau munculnya dukhon, yaitu ya, setelah itu munculnya binatang yang dapat bicara dengan manusia, munculnya Dajjal, Al-Masih, keluarnya Yakjuj Makjuj, keluarnya api yang menggiringnya ke padang mahsyar. Setelah itu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, lalu amal perbuatannya akan ditimbang dan diperhitungkan. Setelah itu manusia akan melewati jembatan Sirotol Mustaqim dan akan masuk surga atau neraka sesuai dengan amal yang diperbuatnya selama di dunia. Nah, lalu apa itu surga dan neraka? Surga yaitu tempat yang tidak ada kesedihan dan kesengsaraan di dalamnya. Hanya ada kenikmatan dan kebahagiaan di dalamnya bagi orang yang bertakwa. Ya, dan neraka itu adalah tempat orang kafir dan orang yang durhaka yang mengalami siksaan dan kesengsaraan. Adapun nama-nama surga, yaitu ada surga Firdaus, surga An, surga Naim, surga Ma'wa, surga Darussalam, surga Darul Muqamah, surga Al-Maqamul Amin, dan surga Khuldi. Nah, semua nama-nama surga ini terdapat dalam Al-Quran. Selain nama-nama surga, ada pun nama-nama neraka yang juga terdapat di dalam Al-Quran, yaitu neraka Hawiyah, neraka Jahim, neraka Sakor, neraka Sa'ir, neraka Hutomah, neraka Laza, neraka Jahanam, dan neraka Wa'il. Nah, lalu ada yang di, lalu ada yang disebut dengan takdir mubram dan takdir mu'alak. Takdir mubram adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi, seperti kematian, kelahiran, jenis kelamin, dan sebagainya. Sedangkan takdir mu'alak adalah ketetapan Allah yang dapat diubah oleh doa dan ikhtiar. Seperti misalnya eh, murid yang bodoh menjadi pintar karena ikhtiarnya belajar dengan baik. Lalu misalnya seseorang yang miskin, eh, beliau berikhtiar supaya dapat mencukupi keluarganya dan akhirnya bisa menjadi kaya. Nah, itu adalah contoh Kalau dari takdir. kemujizatan Nabi Musa itu, tadi disampaikan ada yang mengatakan tongkat menjadi ular. Mungkin boleh jadi dalam beberapa literatur bukan tongkat menjadi ularnya, tapi ularnya yang memang tidak ada sampai sekarang. Jadi pengertian luar biasa itu kan didasari pada pemahaman ada yang biasa. Jadi kita akan paham sesuatu yang luar biasa kalau kita paham sesuatu yang biasa. Tapi kalau sesuatu yang biasa kita tidak paham, maka kita juga tidak akan paham sesuatu yang luar biasa. Jadi kita harus mengenal kemujizatan itu dibenturkannya dengan apa, gitu kan. Misalkan kemujizatan Nabi Muhammad adalah Al-Quran tentang bahasanya, misalkan begitu ya. Dibenturkan dengan apa? Dengan syair jahili masyarakat Arab ketika itu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memahami syair jahili,
mungkin juga tidak akan pernah paham kemujizatan Al-Quran dari aspek bahasanya. Karena Bapak Ibu tidak paham sesuatu yang biasa, maka tidak akan paham sesuatu yang luar biasa. Menurut Syadili, muhkam ialah ayat yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan keterangan. Sedangkan mutasyabih ialah ayat yang tidak berdiri sendiri tetapi memerlukan keterangan tertentu dan kali yang lain diterangkan pula karena terjadinya perbedaan dalam menakwilnya. Kemudian menurut Al-Zamakhsyari menggariskan kriteria ayat-ayat yang tergolong muhkamat adalah ayat-ayat yang berhubungan erat dengan hakikat atau realitas. Sedangkan mutasyabihat adalah ayat-ayat yang membutuhkan penelitian tahqiqat. Sekalipun terdapat ayat yang telah terang maknanya, dan di saat yang bersamaan masih terdapat yang samar maksudnya, tetapi bisa dipastikan bahwa kebenaran Al-Quran itu bersifat absolut atau mutlak. Kemutlakan ini akan berubah menjadi relatif ketika sudah menjadi pemahaman manusia. Yang pertama adalah urgensi pendekatan dan metode penafsiran Al-Quran. Sebenarnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, umat Islam pada generasi awal tidak membutuhkan suatu pendekatan atau metode khusus dalam ayat Al-Quran. Karena pemahaman Al-Quran langsung ditanyakan kepada Nabi SAW dan beliau yang memberikan penjelasan. Ketika ada kejadian sesuatu, peristiwa sesuatu, sahabat jika ada pertanyaan atau yang tidak jelas, sahabat bisa langsung menanyakan kepada Rasul dan Rasul pun langsung memberikan jawaban pada saat itu. Namun ketika zaman ini sudah semakin jauh kita dengan Nabi dan juga para sahabat. Sementara penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk Al-Quran juga semakin dibutuhkan. Maka para ulama di bidang tafsir melakukan ijtihadnya masing-masing untuk melakukan penafsiran Al-Quran. Supaya tidak ada miskomunikasi atau tidak ada salah-salah dalam menafsirkan Al-Quran. Maka dari itu para ulama melakukan istihadnya untuk menafsirkan kriteria yang khas di sini ada 5 kriteria. 5 kriteria hadis yang mana 5 kriteria kesohihan hadis yang ada di sini adalah terdapat pada hadis sohih. Kita lanjut ya Pak. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang tadi kan kriteria hadis yang pertama sanadnya bersambung atau ittisal sanad. Sanadnya bersambung di sini adalah bersambungnya seluruh mata rantai perawi hadis ya dari setiap generasi ke generasi, yakni dari Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabiin dan tabiut tabiin tersambung yang terputus. Ya, contohnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Anas bin Malik dan lain sebagainya, itu adalah perawinya atau sanadnya. Ada itu tidak ada terputusnya, maka dari tidak ada terputusnya sanad, maka itu termasuk dari kriteria hadis, dari hadis atau sahihnya hadis. Yang kedua, ada moralitas para perawinya baik. Nah, moralitas di sini adalah kualitas perawi yang adil. Adil di sini bukan bahasa Indonesia. Definisi adil di sini bukan bahasa Indonesia yang nanti ada di fikih poligami harus adil katanya, bukan ya Bu. Adil di sini adalah al-imtisalu awamirillah wa apa ini al-imtisalu awamirillah wa zinabunauhi, yaitu artinya pengecualian ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Yang ketiga, fungsi hadis dalam bentuk tafsir, bayan tafsir itu adalah takyid lak, yang bermakna atau artinya yang menjelaskan yang pasti. Seperti itu. Berikutnya, yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan tasyri',
Maksudnya adalah menciptakan belum jelaskan atau dalam Al-Quran terdapat pokok-pokoknya saja. Berikutnya yang keempat adalah bayan nasyah. Artinya membatalkan atau menghapuskan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Namun untuk bayan nasyah ini ada beberapa ulama yang tidak setuju tentang adanya penghapusan isi atau redaksi isi dari Al-Quran itu sendiri. Berikutnya kita harus memahami tentang hadis kewajiban kita sebagai orang Muslim, anak yatim. Analisis fungsi dan kandungan hadisnya. Di dalam hadis Bukhari, hadis nomor 2560, kita diberikan tentang kewajiban seorang Muslim terhadap anak yatim, yaitu Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa dosa-dosa itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu syirik, berikutnya sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, dan memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, serta menuduh zina terhadap orang-orang perempuan. Nah, jelaskan tentang makna Al-Quran surat Al-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik dan bermanfaat hingga sampai dewasa. Terkait hadis tersebut, Bapak Ibu, terkait Al-Quran, bahwa dijelaskan dalam hadis Bukhari nomor 2500 bahwa orang yang mengurus anak yatim itu tidak boleh tidak boleh memakan harta anak yatim. Kemudian harus Pertanyaannya, apakah si pemilik tanah atau pihak penyewa tanah ini wajib mengeluarkan zakatnya atau tidak gitu ya. Dari yang saya pahami, yang pertama bahwa si pemilik tanah terkena kewajiban zakatnya gitu. Karena tanpa tanah tidak mungkin didapati hasil tanaman. Tetapi ada pendapat juga yang mengatakan bahwa hukumnya dikembalikan kepada kesepakatan antara dua belah pihak sebelum transaksi dilakukan. Gitu ya. Jadi untuk zakat tanah yang disewakan, menurut pemahaman yang saya dapatkan, itu mengatakan hukumnya dikembalikan kepada kesepakatan antara dua belah pihak sebelum transaksi dilakukan. Ya, untuk spesifiknya kita bisa menemukan mengenai ketentuan zakat tanah yang disewakan itu bahwasannya transaksi sewa ijarah identik dengan jual beli, tetapi dalam sewa pemilikan dibatasi dengan waktu tertentu. Akad ijarah dianggap sah jika memenuhi rukun-rukunnya yang meliputi pertama, mujir dan mustajir, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad sewa. Mujir yakni orang yang menyewa, mustajir yakni orang yang memberi sewa. Kedua, sigot, ijab kabul antara mujir dan mustajir. Ketiga, ajar atau upah yang dibayarkan. Dan keempat, barang yang disewakan.
Nah, dengan demikian, pengertian zakat tanah yang disewakan adalah zakat yang harus dikeluarkan dari tanah yang disewakan. Zakat tanah yang disewakan harus memenuhi beberapa komponen dalam transaksi zakat hasil tanah yang disewakan. Yang pertama, adanya sebidang tanah yang disewakan. Yang kedua, adanya pemilik tanah. Ketiga, adanya penyewa tanah. Yang keempat adalah upah yang dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik tanah. Yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah syariat pernikahan. Lalu yang kedua ada hikmah pernikahan dan yang ketiga ada hukum pernikahan. Yaitu nanti akan kita bahas itu tentang hukum poligami, monogami dan hukum nikah mut'ah. Baik, sebelumnya di sini ada syarat syariat pernikahan. Mengapa Allah memberikan syariat pernikahan bagi kita khususnya umat Islam? Yaitu ada yang pertama, manusia adalah makhluk yang berakal, yang dengan akalnya tersebut manusia mampu menerima dan menjalankan syariat dengan baik. Lalu yang kedua itu manusia diciptakan oleh Allah itu secara berpasangan, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah di sini ya, surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Lalu yang ketiga, pernikahan dalam Islam disebut sebagai perilaku para nabi dan memasukkannya sebagai salah satu fitrah yang dimiliki oleh manusia. Jadi pernikahan itu merupakan salah satu sunnah yang dicontohkan oleh para nabi. Nah, Rasulullah SAW bersabda, 4 fitrah yang dimiliki oleh manusia yaitu memakai pacar, memakai wangi-wangian, bersiwak, menggosok gigi, dan yaitu pernikahan yang terakhir. Nah, Bapak Ibu, pernikahan itu sebenarnya sudah ada dari zaman sebelum Islam masuk, yaitu di zaman jahiliyah. Nah, pada zaman jahiliyah ini telah dikenal beberapa praktek perkawinan atau pernikahan yang merupakan warisan turun-temurun dari perkawinan Romawi dan Persia. Nah, ada beberapa perkawinan ya ketika pada zaman jahiliyah itu, yaitu yang pertama adalah perkawinan pacaran atau khidm, yaitu pergaulan bebas pria dan wanita sebelum perkawinan yang resmi dilangsungkan dengan tujuan untuk mengetahui kepribadian masing-masing pasangan. Jadi kalau misalkan zaman sekarang itu masih ada ya yang namanya pacaran, yang katanya dengan tujuan untuk saling mengenal pasangannya sebelum pernikahan gitu. Lalu yang kedua adalah nikah badal, yaitu seorang suami yang meminta kepada laki-laki lain untuk saling menukar istrinya. Jadi zaman dulu itu ada yang saling tukar-menukar istri mungkin ya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah ada nikah istibdo, yaitu seorang suami minta kepada laki-laki kaya, bangsawan, atau orang pandai agar bersedia mengumpuli istrinya dalam keadaan suci sampai ia hamil. Lalu setelah itu baru dikembalikan kepada suaminya. Nah, lalu yang terakhir adalah nikah rahat yang artinya seorang wanita dikumpuli oleh beberapa pria sampai ia hamil. Lalu ketika anaknya lahir, wanita itu menunjuk salah satu pria yang telah mengumpulinya itu untuk mengakui bayi yang telah dilahirkannya sebagai anaknya. Nah, kalau untuk pernikahan ini bisa disebut dengan nikah bagoya atau nikah pelacur. Seperti itu. Lalu selanjutnya, nah itu adalah jenis-jenis pernikahan yang ada sebelum Islam masuk atau ketika zaman jahiliyah. Nah, lalu kehadiran Islam menghapus semua bentuk pernikahan yang tadi disebutkan, karena menurut Islam itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu. Nah, di sini Al-Quran menyebutkan nikah sebagai miskot atau perjanjian antara suami yang istri sejak Tidak terjadinya asing lagi ya yang akad. namanya dengan bank, karena kita setiap hari kadang-kadang selalu berhubungan dengan bank gitu ya. Bank itu adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya itu memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain.
Jadi di sini tuh bank itu sebagai perantara untuk memberi kredit dan menciptakan uang, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lanjut Ibu. Nah, di sini di Bank Indonesia itu dibagi menjadi dua, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional yaitu bank non-Islam, begitu ya. Bank konvensional yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Yang kedua, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Di bank konvensional dan bank syariah itu, yang menjadi perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah itu, yang pertama itu kalau bank konvensional itu adalah pola hubungan dengan pola hubungan bank dengan nasabah itu seperti debitur dan kreditur. Artinya dengan penghutang dan pemberi hutang. Artinya posisi bank konvensional itu akan selalu tinggi dibanding dengan nasabah. Kalau bank syariah itu hubungan banknya itu dengan nasabah mempunyai pola yang sejajar, begitu. Kemudian kalau bank konvensional, sumber penghasilan bank itu didapatkan dari pendapatan bunga, seperti income, gitu ya. Kemudian kalau bank syariah itu penghasilan dan pendapatannya itu dari jual beli, dari fee, komisi, itu dari bank syariah. Kemudian kalau bank konvensional, sumber penghasilan bank konvensional itu adalah ekonomi pasif. Artinya karena dari keuntungan dari riba tadi ya, kemudian bank pasif itu berarti ekonomi pasif itu berarti orang yang kaya akan semakin kaya. Kalau bank syariah itu ekonomi aktif, artinya selalu membantu untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Kemudian kalau bank konvensional itu transaksinya diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau bank syariah itu diawasi oleh OJK, selain itu juga DPS, Dewan Pengawas Syariah. Mula-mula saya akan jelaskan landasan teologis mengenai sistem pemerintahan atau negara yang mana di dalam Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 59 dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, yang artinya kurang lebih wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan juga taat kepada orang-orang yang mengurusi urusan kalian di antara kalian. Kemudian juga ada landasan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhiri ayat. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa Allah ketika berdialog dengan malaikat mengatakan bahwa di muka bumi ini akan digantikan oleh seseorang atau oleh makhluk yang akan menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian juga ada hadis riwayat Bukhari yang bunyinya ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Eling. Ingatlah bahwa setiap di antara kalian itu adalah pemimpin dan setiap daripada kepemimpinan kalian itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kemudian juga landasan filosofisnya membahas soal kepemimpinan atau sistem pemerintahan atau negara itu ya didasari dengan nanti ada perdebatan filosofi soal relasi agama dan negara. Juga menurut saya bahwa manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi itu pasti membutuhkan sebuah keteraturan dan pengurusan hidup bersosial yang disepakati bersama. Karena mustahil manusia satu dengan manusia yang lainnya hidup tanpa ada keteraturan. Maka dari itu membahas soal konsep
sistem pemerintahan dalam Islam atau negara atau kepemimpinan itu memang didukung oleh landasan filosofis. Istilah pemimpin atau istilah pemerintahan dalam Islam itu sekurang-kurangnya di modul yang saya baca itu ada 3. Yang pertama itu khalifah, kedua imam, ketiga imarat. Nah, kalau sistem pemerintahan itu disebut dengan khilafah. Jadi kan kalau misalnya seperti di dalam sholat disebut imam berarti pemimpin, khalifah pemimpin, amir atau umaro itu disebut juga pemimpin. Nah, ini hanya sekedar istilah saja ya. Sesungguhnya istilah-istilah yang lain di dalam literatur yang bukan Islam pun yang menunjukkan makna yang sama atas kepemimpinan itu sendiri. Kemudian kalau kita berbicara, saya langsung saja to the point. Lalu bagaimana sistem pemerintahan dalam Islam? Atau bagaimana bentuk negara yang dikehendaki oleh agama Islam? Jawabannya ya tidak ada. Mengapa? Karena dari segi kesejarahan, kalau memang Nabi Muhammad SAW itu menghendaki berdirinya sebuah negara Islam, maka mustahil masalah suksesi kepemimpinan dan peralihan kekuasaan itu tidak dirumuskan secara formal. Nabi cuma memerintahkan bermusyawarahlah kalian dengan persoalan. Wasyawirhum fil amri. Masa masalah sepenting, kalau memang itu dianggap maksudnya penting, kenapa tidak dilembagakan secara konkret? Melainkan dengan sebuah dikrum saja, yaitu masalah mereka harus dimusyawarahkan. Jadi Nabi tidak menjelaskan dan tidak mendoktrin kepada kita sebagai umat muslim itu berkenaan dengan sistem pemerintahan atau bentuk Khulafa negara. Rasyidin, di mana kita ketahui bahwa sejarah Khulafa Rasyidin ini adalah sejarah awal pasca Nabi terakhir. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul, dilanjutkan oleh Khulafa Rasyidin. Dan Khulafa Rasyidin ini apa sih artinya? Khulafa itu artinya semacam khalifah, pemimpin. Rasyidin artinya yang Rasyidin yang diberi petunjuk artinya. Jadi pemimpin atau yang pemimpin yang diberi petunjuk. Dan istilah Khulafa Rasyidin ini belum ada di zamannya, di zaman Abu Bakar, Umar sampai Ali belum ada istilah ini. Ini adalah istilah yang dicetuskan oleh ahli sejarah setelahnya gitu, pembagian pembabakan masa. Karena 4 khalifah setelah Nabi itulah yang dipimpin secara langsung oleh Nabi. Sedangkan zaman setelahnya Ali bin Abi Thalib itu berbentuk kerajaan seperti itu ya, secara tidak langsung berbeda dengan pada masa Khulafa Rasyidin ini. Nah, Khulafa Rasyidin yang pertama diawali oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita bagi menjadi 3 hal. Pertama tentang profilnya, kemudian tentang peristiwa pengangkatan khalifahnya, dan prestasi atau masa kepemimpinannya ketika menjadi khalifah. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ini termasuk orang yang paling awal masuk Islam. Dan nama aslinya adalah Abdullah. Dan disebut Abu Bakar karena dikenal kalau dalam modul pecinta unta katanya sewaktu kecil gitu ya. Iya. Jadi ketika kecil suka dengan bermain dengan unta sehingga mendapatkan julukan seperti itu Abu Bakar. Nah, saya juga baru tahu di modul Abu Bakar itu artinya pecinta unta gitu ya. Karena memang dulu di Arab mungkin ada julukan-julukan tertentu. Abu Hurairah pecinta kucing misalkan ya, dan julukan lainnya. Kemudian Abu Bakar ini terkenal sebagai kepribadian yang lembut, tegas dan berani serta dermawan. Artinya sering mengasih, memberikan sedekah atau kedermawanan. Dan merupakan sahabat Nabi semenjak zaman jahiliyah. Jadi semenjak zaman jahiliyah pun udah sohibnya Nabi lah, bestinya Nabi Muhammad seperti itu ya. Dan ia adalah ayah dari istri Nabi Muhammad, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Nah, nanti kelak anaknya Abu Bakar dinikahi oleh Nabi Muhammad. Kemudian bergelar As-Siddiq yang artinya berkata benar, dan ini dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj di mana Nabi Muhammad waktu itu berkata kepada orang-orang, Nabi Muhammad pergi ke langit ke-7, kemudian pergi ke
Sidratul Muntaha dan ke Masjidil Aqsa gitu ya. Banyak orang yang tidak percaya, berbohong katanya, berdosa dan sebagainya, sedangkan Abu Bakar langsung mempercayainya karena Abu Bakar tidak melihat tidak melihat apa yang dikatakan gitu, tapi lihat siapa yang mengatakan, yakni Nabi Muhammad. Karena kalau mengenai ilmu kan eh, kalau mengenai ilmu lihatlah undur makola wala tangzur mankola gitu. Tapi kalau mengenai iman justru sebaliknya. Unzur mankola wala tangzur makola gitu. Jadi lihatlah siapa yang berbicara, jangan melihat apa yang dikatakan. Mungkin itu prinsip yang dimiliki oleh Abu Bakar di waktu itu. Walaupun kelihatannya gak masuk akal, tapi yang berkata adalah Muhammad, orang yang jujur, maka ia pun mempercayainya. Dan Khalifah Abu Bakar ini menjadi khalifah selama 2 tahun, 2 bulan, 14 hari. Dan ketika menjadi khalifah secara tidak langsung melalui pertanda atau isyarat. Nabi Muhammad ketika menjelang wafatnya, beliau sakit dan sering menunjuk Abu Bakar menjadi imam sholat. Dan sepeninggal Rasulullah pun, para tokoh Muhajirin dan Ansor sepakat membaiat Abu Bakar menjadi khalifah. Jadi Abu Bakar ini dipilih oleh Muhajirin dan Ansor, bukan oleh Nabi secara langsung, tapi Nabi hanya memberikan isyarat saja kepada umat Muslim sebagai pengganti imam sholat. Dan waktu itu bahkan ada yang mengatakan jenazah Nabi Muhammad belum selesai dimandikan, belum dikuburkan, orang-orang sudah sibuk memilih penerusnya gitu ya, karena saking pentingnya memilih pemimpin. Bani Abbasiyah. Pertama, saya ingin mengawalinya dengan gambaran ya, Bu. Baik, perkembangan kebudayaan ini diawali atau ditandai dengan pendirinya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, masa pemerintahan atau kedinastian ini diawali dari tahun 40 Hijriah atau bertepatan dengan 661 Masehi hingga 132 Hijriah atau 750 Masehi. Kurang lebihnya selama 90 tahun, Bapak dan Ibu sekalian, masa dari dinasti Bani Umayyah ini. Dan saya ingin menyampaikan sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik, kita sebagai umat Islam dalam mempelajari sejarah harus mengingat bahwasannya ya sejarah memiliki nilai-nilai kebaikan dan juga memiliki nilai-nilai keburukan gitu ya. Dan itu semuanya harus kita akui sebagai umat Islam sebagai pembelajaran atau hikmah di masa yang akan datang. Nah, di sini terlihat Bapak dan Ibu, sejarah berdirinya Bani Umayyah, wilayah kekuasaannya diawali dari Timur Tengah, yaitu di wilayah di Damaskus, kemudian berkembang kepada ke Afrika Utara, kemudian ke wilayah Spanyol. Lanjut Bapak dan Ibu, Khalifah Daulah Umayyah di Damaskus ini saya buat susunan urutannya ya Bu, sesuai dengan tahun. Bapak dan Ibu sekalian, diawali dari Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 40 Hijriah hingga tahun 132 Hijriah. Kemudian dilanjutkan dengan Yazid bin Muawiyah, yaitu pada tahun 61 Hijriah sampai dengan 64 Hijriah. Dilanjutkan kembali kepada Muawiyah II bin Yazid, yaitu pada tahun 64 Hijriah sampai dengan 65 Hijriah. Dilanjutkan Marwan, mohon maaf, Bapak dan Ibu. Ya, Marwan bin Al-Hakam ini pada tahun 65 Hijriah sampai dengan 66 Hijriah. Dia lanjutkan kembali oleh Abdul Malik bin Marwan yaitu pada tahun 66 Hijriah sampai dengan 86 Hijriah. Al-Walid bin Abdul Malik hingga seterusnya sampai Marwan II bin Muhammad yang berakhir pada tahun 133 Hijriah. Bapak dan Ibu bisa dilihat untuk urutan yang menjadi khalifah pada dinasti atau Daulah Umayyah ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita perhatikan sistem pemerintahannya dari Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, pada sistem pemerintahan Daulah Umayyah ini menganut sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Perkembangan Islam di Indonesia ini adalah yang dapat kita ketahui bersama bahwa Islam berkembang di wilayah Indonesia setelah mengalami masa-masa
perubahan kepercayaan yang dianut oleh orang-orang Islam, orang-orang Indonesia pada saat itu. Mulai dari animisme, dinamisme, kemudian Hindu-Buddha, hingga pada akhirnya Islam berhasil menyebar di wilayah Indonesia. Berdasarkan teori yang berkembang pada setiap modul ataupun buku terkait dengan Islam di Indonesia. Kurang lebih ada 5 teori yang berkembang. Yang pertama adalah teori Gujarat, adalah teori yang berasal dari India. Seorang sejarawan dari Belanda, Jan Snoek Burgonje, terdapat bahwa Islam yang tersebar di Indonesia berasal dari wilayah Malabar dan Coromandel. Dua kota ini adalah berada di India Selatan. Jadi banyak orang Arab yang bermazhab Syafi'i khususnya yang bermigrasi dan menetap di wilayah India, lalu kemudian di sana menyebarkan Islam melalui India tersebut ke Indonesia. Kemudian teori yang kedua adalah teori Arab atau teori Makkah. Teori ini menurut Arnold, Islam di Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Arab. Para pedagang Arab ini terlibat aktif dalam penyebaran Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat Timur, yaitu sejak awal abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Kalau teori Gujarat itu kurang lebih di abad ke-13. Selanjutnya teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini didasarkan pada beberapa unsur kebudayaan Persia, khususnya Syiah yang ada dalam kebudayaan Islam di Indonesia. Misalnya, perayaan Tabut di beberapa tempat di Indonesia dan berkembangnya ajaran Syekh Siti Jenar. Nah, ini ada kesamaan dengan ajaran Sufi Al-Halaj dari Iran Persia. Kemudian teori yang keempat adalah teori Cina. Islam lagi sekolah ke Indonesia dan ke Cina bersamaan dalam satu jalur perdagangan. Islam datang ke Cina di Canton atau Kantu, yaitu pada masa pemerintahan Taishun, yaitu 627 sampai 600 dari dinas Kitang dan datang ke Nusantara di Sumatera pada masa dan datang ke Jawa tahun 800. pergi dulu Berdasarkan nanti habis cara bernama Tace atau Tasi ke kerajaan Kalingga yang diperintah oleh saja masuk ke sejarah masuknya Islam di Afrika. Mungkin ini sekilas saja ya Bapak Ibu bahwa masuknya sejarah Islam di Afrika itu Al-Sayyad menjelaskan ada dua rute perdagangan yang ikut membentuk pengaruh Islam di Afrika Barat. Nah, pertama yaitu jalur yang menghubungkan negeri-negeri Maghrib. Ya, negeri Maghrib di sini itu yang dimaksud adalah Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libya. Nah, dengan pusat-pusat perdagangan emas, ya, seperti negeri Senegal sekarang negara Ghana. Terus rute kedua yaitu jalur perdagangan lainnya adalah pusat timur yang menghubungkan Sudan Tengah, Kano, Borno, serta negara-negara Hausa dengan Libya, ya, Tunisia dan Mesir. Nah, meskipun terdiri dari berbagai daerah dan etnis, tapi salah satu faktor pemersatu Islam di Afrika ini adalah dominasi mazhab Maliki yang kebanyakan diikuti oleh masyarakat-masyarakat negeri Maghribi. Ya, itu sekilas saja sih Ibu ya. Mungkin untuk lebih detailnya bisa di literasi seperti itu. Kemudian setelah Islam masuknya, strategi apa yang dibuat agar Islam di Afrika ini berkembang, ya? Nah, ini hanya sedikit saja. Pada tahun kelima dari kenabian, Rasulullah SAW menitahkan beberapa orang sahabatnya berjumlah 15 orang, 11 laki-laki dan 4 wanita untuk kerja ke Habasyia atau Ethiopia. Nah, itu salah satu utusan dari Rasulullah sebagaimana yang sudah diutus. Ya, pada intinya mah yang saya pahami ketika orang-orang sudah menetap di suatu tempat dan sudah bersosialisasi dengan tempat tersebut sehingga mereka berkembang biak, ya, dan itu berbeda-beda, ya. Ada yang memang perkembangbiakannya antara antara suku,
yang beda-beda lah istilahnya kayak gitu. Terus yang kedua, hijrah ini dipimpin oleh Utsman bin Maz'um yang bertujuan untuk menyelamatkan yang melarikan diri dari kaum Quraisy serta mendapatkan agama Islam. Nah, itu Bapak Ibu, Pada saat Khalifah bin Abi Thalib ini adalah sebagai pemimpin, kaum Khawarij muncul. Padahal dulunya itu kaum Khawarij itu bukan mengabdi, ikut menjadi pendukung Ali bin Abi Thalib. Tetapi karena berpikiran bahwa mereka itu tahkim atau pemutusan yang ada pada kekhalifahan, kaum Khawarij ini keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, langkah radikal yang diabsahkan oleh mereka adalah jadi berpendapat bahwa pendapat khalifah itu tidak harus kita ikuti katanya. Karena di sini mereka berpendapat bahwa la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Jadi mereka menganggap bahwa hukum yang dikeluarkan oleh pemimpinnya itu tidak sah kecuali hukum dari Allah. Dan juga mereka mengabsahkan kalimat la hukama illallah, tidak ada seorang hakim kecuali Allah. Jadi mereka berpendapat bahwa tidak ada seorang pemimpin pun yang bisa menghukum manusia kecuali oleh Allah. Karena mereka bukan mengiblat ya. Jadi mendapatkan bahwa satu ayat ketika di dalam surat Al-Maidah dijelaskan yang artinya bahwa barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Jadi bukan para golongan, kaum ekstremisme itu berpendapat bahwa yang mengeluarkan hukum atau yang berhak menghakimi itu hanyalah Allah. Sedangkan khalifah atau pemimpin selain Allah itu tidak boleh menurut bukan menurut kaum ekstremisme. Ini banyak peristiwa-peristiwanya ya, boleh nanti Bapak Ibu silakan dipelajari, dibaca juga sejarah-sejarahnya. Kemudian di sana juga banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pemaksaan pendapat juga. Karena kalau sejarah itu tidak bisa kita baca oleh satu sumber, tapi harus beberapa sumber kita bacanya. Dengan sejarah itu kita bisa menyelami bahwa oh ternyata pemahaman atau golongan-golongan itu muncul sejak sejak ada sejarahnya gitu. Jadi tidak hanya kita mengambil satu cerita singkat dari sejarah bahwa ekstrim ini dari sini tidak bisa, tapi kita harus merunut sejarahnya itu kenapa terjadi seperti ini, kemudian siapa yang memunculkannya, kemudian apa pemahaman yang dimunculkan oleh kaum ekstremisme ini sehingga zaman sekarang ekstremisme itu sampai dipelajari. Kalau menurut saya ya, kok bisa ya kita mempelajari ekstremisme? Berarti memang ada suatu hal yang harus kita pahami juga di era sekarang. Berikutnya adalah ketiga contoh sikap yang ekstremis. Di antaranya adalah pertama takfiri. Takfiri ini menuduh Muslim sebagai kafir dan murtad. Padahal maksudnya kaum ini sendiri adalah kaum Muslim, tapi menuduh Muslim yang lain sebagai kafir dan murtad. Nah, kaum takfiri ini atau sikap takfiri ini oleh kaum ekstremisme itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kufur akbar, bahwa orang Muslim ini ketika menyembah kepada selain Allah itu termasuk ke murtad. Jadi memang betul-betul tidak beriman. Yang kedua adalah kufur asgor. Kufur asgor ini padahal kaum ekstremisme itu sesama Muslim menganggap Muslim yang lainnya ketika Muslim tersebut melakukan perbuatan maksiat, tetapi tidak sampai melakukan selain menyembah kepada Allah. Jadi hanya berbuat maksiat saja. Yang kedua dari contoh sikap ekstremisme diantaranya adalah al-wala dan al-baro. Al-wala dan al-baro ini adalah dasarnya itu adalah loyalitas dan kecintaan. Biasanya loyalitas ini kalau seseorang sudah mencintai kepada orang yang lain, apapun pasti akan diberikan. Nah, di sini al-wala dan al-baro itu memutus hubungan dengan orang-orang kafir. Biasanya contoh yang ada di sejarah itu
kalau misalnya seseorang sudah ada dalam satu jamaah, dalam jamaah ini siapapun pasti akan ditolong asal muslim ini satu jamaah dengan dia. Tetapi kalau udah di luar jamaah dia tidak mau menolong karena ada sikap ekstremisme teh. Jadi hanya maaf campur Sunda ya Bapak Ibu. Jadi hanya mementingkan Sunda. Jadi hanya mementingkan kelompoknya saja gitu. Padahal sesama muslim. Tapi ada sikap yang memang awala dan barok. Pokoknya kalau misalkan dia atau muslim tersebut termasuk jamaah kita, kita tolong, kita bantu, apapun kekurangannya kita penuhi. Tetapi kalau misalnya memang muslim tapi tidak bersama dengan jamaah, tidak bersama dengan lingkungan kita gitu, boro-boro mau nolongin gitu kan. Ah ya udah itu pada bukan termasuk Nah, kita. saya kutip dari kitab Takrib bahwa jual beli itu secara lugoh adalah muqabalatu syai' bisyai', yaitu menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Nah, pertukaran ini bisa berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, jasa dengan barang, bisa dengan harta, dengan uang dan lain sebagainya. Yang tentu di garis bawahi adalah sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, jual beli ini dahulu memang tidak ada yang istilah online. Maraknya ini sebetulnya mulai pandemi, kita dibuat kalang kabut menghadapi pandemi ini sehingga jual beli terasa sangat mudah dan lain sebagainya. Nah, dimulai situ mulailah perdebatan, bukan perdebatan, pembahasan atau bahasul masail terkait jual beli ini. Nah, sebetulnya pada prinsipnya jual beli itu kan syaratnya itu harus ada mabi, harus ada barang yang dijual. Kemudian rukunnya ada 5, ada ijab kabul, ya, ada sigot, kemudian ada akidain, ada 2 orang yang berakad, kemudian ada barang yang dijual. Nah, kalau kita melihat dalam realitas transaksi online, jual beli online ini, barang yang seharusnya, atau begini dulu, jual beli itu ada 3 kategori. Pertama ada yang kategorinya itu musyahadah, kita melihat langsung. Ada yang khidmah, ya, ada tanggungan, kemudian ada lam tushhad. Jadi kita tidak menyaksikan barang itu. Yang kedua tadi itu dibolehkan, yang ketiga yang tidak terlihat ini diharamkan. Nah, namun demikian bukan berarti jual beli online ini tidak boleh, ya, menurut jumhur ulama atau fatwa-fatwa yang dikemukakan di Indonesia, jual beli online ini sah. Jual beli online ini sah selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam fikih seperti jual beli. organ reproduksi dan kromosom. Sementara gender berkaitan dengan peran dan norma sosial. Gender meliputi pandangan bahwa peran gender dapat bervariasi dan berubah seiring waktu dan konteks budaya. Salah satu teoris utama menyatakan bahwa gender adalah performatif, bukan esensial. Gender dalam pandangan Islam, kesetaraan gender dalam Islam, laki-laki dan perempuan dianggap setara di hadapan Allah. Al-Quran menekankan bahwa keduanya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Peran tradisional, meskipun demikian, banyak interpretasi tradisional yang menetapkan peran berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Seringkali didasarkan pada konteks sejarah dan budaya Arab pra-Islam. Pemahaman modern, beberapa utama kontemporer menekankan pentingnya menafsirkan teks-teks agama dengan cara yang mendukung kesetaraan gender dan memperdayakan perempuan. Untuk yang cadar bagi perempuan, definisi cadar adalah menutup wajah yang dikenakan oleh sebagian perempuan muslim sebagai bagian dari pakaian mereka untuk menutupi aurat. Pandangan dalam Islam, cadar bukanlah kewajiban dalam semua mazhab Islam. Pendapat ulama berbeda-beda mengenai apakah cadar adalah wajib atau hanya sunnah. Kontroversi dan kebebasan menggunakan cadar seringkali menjadi subjek kontroversi, terutama di negara-negara non-muslim.
Beberapa perempuan memilih memakai cadar sebagai bentuk kebebasan beragama dan ekspresi identitas, sementara yang lain melihatnya sebagai simbol penindasan. Aspek hukumnya, beberapa negara memperlakukan undang-undang yang melarang atau membatasi menggunakan cadar di tempat umum, yang sering kali menimbulkan perdebatan tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Yang terakhir LGBT, yaitu akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Mencakup individu yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari norma heteroseksual dan cisgender. Tantangannya, komunitas LGBT sering menghadapi diskriminasi, kekerasan, dan marginalisasi sosial di banyak bagian dunia. Hak dan pengakuannya, banyak negara dan organisasi internasional bekerja untuk mengakui dan melindungi hak-hak LGBT, termasuk legalisasi pernikahan sesama jenis, adopsi, dan perlindungan dari diskriminasi. Pandangan dalam Islam, sebagian besar interpretasi tradisional Islam tidak menerima hubungan sesama jenis, menganggap sebagai dosa. Moderasi beragama. Yang pertama yaitu pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah konsep dan sikap yang menekankan pada pemahaman, praktik, dan pengamalan agama yang seimbang, bertanggung jawab, dan bersahabat. Ini mencerminkan pendekatan yang menyeimbangkan antara keyakinan agama dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, sambil menghindari ekstremisme. Pengertian moderasi beragama mencakup beberapa aspek kunci. Yang pertama, toleransi dan keterbukaan. Moderasi beragama mendorong sikap toleransi terhadap keyakinan dan praktik agama yang berbeda. Ini melibatkan keterbukaan terhadap dialog antar agama dan penghargaan terhadap keragaman agama. Yang kedua, yaitu pemahaman yang seimbang. Apa itu pemahaman yang seimbang? Yaitu moderasi beragama mengedepankan pemahaman yang seimbang terhadap ajaran agama. Ini berarti tidak memahami agama secara terlalu radikal atau ekstrim, tetapi juga tidak mengabaikan prinsip-prinsip agama sepenuhnya. Yang ketiga, praktik yang damai dan positif. Moderasi beragama mendorong praktik agama yang damai, positif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini termasuk menjaga perdamaian, berkontribusi pada kebaikan sosial, dan menghindari tindakan kekerasan atau intoleransi atas semua agama. Tawuran antar siswa di sekolah. Antar pelajar, oke. Klik. Ya. Ini adalah jurnal Bapak Ibu ya. Di sini ada banyak sekali jurnal. Nanti jurnal itu silakan, kalau bisa jurnal aja Pak, biar bisa di-download. Coba kembali lagi. Cari yang jurnal, seperti Jurnal tentang apa Pak? Tawuran juga Pak? ya, misalkan ini nih, fenomena tawuran. Coba yang atas misalkan. Nah, ya yang barusan. Nah, Bapak Ibu nanti berselancar di jurnal ya, cari referensi yang berbicara tentang tema yang Bapak Ibu angkat atau kasus yang Bapak Ibu angkat. Bapak Ibu pelajari, di review, itu menjadi eksplorasi penyebab berdasarkan literatur review. Nanti di akhir Bapak Ibu cantumkan sumbernya. Sumber itu berarti jurnal ini. Misalkan nih full PDF nih, coba full PDF nih, yang bawahnya nih. Yang bawah terus ada full PDF tuh. Nah, di atas tuh PDF. Di atas referensi, di bawah full text. Nah, itu bawahnya ada full text tuh. Tuh full text. Nah, oke.
Download Ismail ini bisa Pak? Download Ismail. Nah, nanti Bapak Ibu baca jurnal itu, kemudian jadikan sebagai sumber bacaan untuk kasus yang Bapak Ibu angkat. Di akhir paragraf itu, nanti Bapak Ibu cantumkan sumber pengutipannya atau identitas jurnalnya mulai dari judul penulis hingga jurnal dan penerbitan hingga volumenya, halamannya gitu ya. Yang tercantum dalam kajian literatur dan realitas yang saya wawancarai rekan-rekan yang memang ada di lingkungan sekolah saya. Nah, faktor penyebabnya itu meliputi dua faktor. Yang pertama, faktor internal yang terdapat pada diri peserta didik itu sendiri. Yang pertama meliputi kecerdasan atau daya tangkap peserta didik yang kurang. Jadi, dia belajar membaca Al-Quran, dia ngaji, tapi memang belum waktunya dia bisa gitu. Jadi kecerdasannya belum gitu ya. Nah, kemudian ada juga faktor bahwa peserta didik itu malas untuk belajar sehingga intensitas belajarnya pun tidak maksimal. Selanjutnya, kurang kesadaran peserta didik tentang pentingnya belajar membaca Al-Quran karena merasa nanti weh gitu. Jadi lebih baik belajar matematik, lebih baik belajar pelajaran yang lain gitu. Terus yang terakhir, kurangnya motivasi minat peserta didik untuk belajar membaca Al-Quran. Nah, itu dari faktor internalnya. Kemudian faktor eksternalnya meliputi, di sini saya tidak dipisah-pisah antara keluarga, sekolah, dan lingkungan, tapi saya satukan menjadi faktor eksternal gitu. Di keluarganya kurang dukungan dari anggota keluarga, baik misalkan orang tuanya juga ternyata tidak bisa membaca Al-Quran atau kurang bisa gitu membaca Al-Quran. Otomatis anaknya pun ya mau belajar ke siapa gitu. Kemudian orang tuanya sibuk bekerja, terutama kalau di sekolah saya, baik ayahnya maupun ibunya karena di lingkungan pabrik, orang tua itu bekerja, jadi anak itu dititipkan gitu, atau bahkan ada yang masih kelas bawah dia sendiri gitu di rumah teh gitu. Kemudian kondisi sekolah, yaitu jam pelajaran di sekolah kurang maksimal untuk belajar membaca Al-Quran, karena kalau mengandalkan materi belajar PAI aja kan, materi PAI bukan hanya tentang membaca Al-Quran, tapi ada materi-materi yang lain juga. Kemudian kurangnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, lingkungan sekitar yang memang kurang mendukung.